Saya Bagas Aril Saputra. Hai, perkenalkan, nama saya Atika Raif Abdillah. Saya Muhammad Wijdan Naufal Hammami. Saya Zakia Muawana. Saya Rian Raditya Zailani. Saya Adinda Dwi Asmara Putri Mahardi. Dan saya Muhammad Ilham Daniel. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai keberadaan tembaga di lautan. Selamat menyaksikan. Tembaga atau Cu merupakan unsur logam dengan nomor atom 29 yang memiliki simbol kimia Cu atau cuprum. Logam ini berwarna kemerahan dan sangat baik dalam menghantarkan listrik dan panas. Tembaga adalah salah satu jenis logam yang termasuk ke dalam logam berat. Di alam, tembaga adalah unsur yang dibutuhkan oleh berbagai organisme, termasuk organisme laut, untuk menunjang proses biologis. Pada organisme laut, tembaga memainkan peran penting dalam proses metabolisme. Tetapi keberadaan tembaga dalam kadar tinggi bisa menjadi racun bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Dalam konsentrasi yang berlebihan, tembaga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh dan mengganggu fungsi berbagai organ. Misalnya, jika konsentrasi tembaga dalam air meningkat akibat pencemaran, ikan dan organisme laut lainnya dapat mengalami keracunan yang mengakibatkan kematian. Tembaga di laut berasal dari beberapa sumber alami, seperti erosi batuan, aktivitas vulkanik, dan proses biologis organisme laut. Erosi batuan yang kaya akan mineral tembaga di daratan membawa partikel tembaga melalui aliran sungai hingga ke laut, di mana mineral ini larut dan menyebar di dalam air. Faktor lainnya adalah letusan gunung berapi, baik di darat maupun di dasar laut. Gunung berapi akan melepaskan abu vulkanik yang mengandung tembaga. Ketika abu ini jatuh ke laut, tembaga akan terlarut dan tersebar melalui arus laut. Tembaga juga penting bagi metabolisme organisme laut, seperti fitoplankton dan alga. Mereka menggunakan tembaga untuk proses biokimia. Ketika organisme ini mati dan terurai, tembaga dalam tubuh mereka akan lepas kembali ke lingkungan laut dan menambah konsentrasi tembaga secara alami. Proses ini menjadikan tembaga terus tersedia sebagai nutrisi penting di ekosistem laut. Limbah dari kegiatan perkotaan dan industri seperti limbah elektronik, tekstil, dan limbah dari bengkel kendaraan bermotor sering mengandung tembaga dalam jumlah yang kecil. Limbah ini dapat masuk ke laut melalui sistem drainase dan aliran sungai yang terhubung dengan laut dan meningkatkan kadar tembaga di perairan. Limbah dari proses industri biasanya mengandung tembaga dalam bentuk larutan yang jika dibuang langsung tanpa melalui pengolahan akan mengalir ke saluran air, mencemari sungai, dan akhirnya bermuara di laut. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan kadar tembaga di perairan yang bisa merusak kualitas air dan menimbulkan ancaman bagi ekosistem laut. Penggunaan pestisida. Beberapa pestisida dan fungisida mengandung senyawa tembaga yang digunakan dalam pertanian untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Ketika hujan turun, bahan kimia ini dapat terbawa limpasan air ke sungai dan akhirnya ke laut, menambah kandungan tembaga dalam perairan laut. Dampak kontaminasi tembaga dari pestisida ini tidak hanya mempengaruhi organisme laut langsung, tetapi juga berdampak pada manusia yang mengonsumsi hasil laut yang telah terkontaminasi tembaga. Beberapa produk pembersih rumah tangga seperti deterjen, sabun, dan desinfektan seringkali mengandung senyawa tembaga sebagai bahan tambahan. Senyawa tembaga ini ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan produk dalam menghilangkan noda dan juga membunuh kuman. Penggunaan produk-produk ini sudah menjadi bagian dari aktivitas rutin rumah tangga di banyak tempat. Namun, senyawa tembaga dalam produk pembersih ini memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, terutama saat air limbah rumah tangga yang mengandung residu produk ini masuk ke saluran pembuangan. Konsentrasi Cu yang terlalu tinggi di lautan dapat menjadi racun bagi organisme yang ada. Organisme seperti plankton, moluska, krustasea, dan juga ikan akan terpengaruh secara langsung. Pada ikan dan organisme laut lainnya,
Tembaga yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf dan gangguan reproduksi. Hal tersebut mampu menyebabkan menurunnya populasi ikan. Ketidakseimbangan kadar tembaga akan mengganggu struktur dan fungsi ekosistem laut. Dengan terganggunya plankton, ikan, dan spesies lainnya, keseimbangan rantai makanan di lautan akan ikut terpengaruh. Salah satu solusi yang ramah lingkungan dan efektif untuk mengatasi permasalahan ini adalah bioremediasi menggunakan bakteri. Bioremediasi merupakan proses pembersihan lingkungan tercemar dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme, termasuk bakteri. Bakteri tertentu memiliki kemampuan untuk menyerap, mengabsorpsi, ataupun mengubah bentuk logam berat menjadi senyawa yang kurang berbahaya. Mekanisme kerja bakteri dalam mengatasi pencemaran tembaga yakni yang pertama, melakukan biosorpsi, atau bakteri mengikat ion tembaga pada permukaan selnya melalui mekanisme fisik dan kimia. Kemudian bioakumulasi, yakni bakteri menyerap ion tembaga ke dalam selnya dan menyimpannya dalam bentuk kompleks dengan senyawa organik. Yang terakhir yaitu biotransformasi. Bakteri mengubah bentuk ion tembaga menjadi senyawa yang kurang toksik atau bahkan tidak larut, sehingga mengurangi mobilitasnya di lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.